Pernah kepikiran nggak gimana caranya aplikasi favorit kamu bisa ngatur segitu banyak informasi dengan rapi banget? Nah, semuanya itu dimulai dari sebuah cetak biru, semacam rencana induk yang nggak kelihatan. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas cetak biru digital ini. Kita mulai dari dasarnya dulu, lalu pelan-pelan kita bangun pemahaman kita bareng-bareng. Pertama-tama, apa sih sebenarnya model data itu, dan kenapa ini penting banget di dunia digital kita? Coba deh bayangin sejenak, kalau nggak ada struktur, data itu kan cuma, ya, tumpukan informasi yang acak-acakan. Aplikasi butuh semacam peta buat navigasi itu semua. Dan disitulah peran model data. Nah, ini definisi formalnya. Tapi intinya gini, anggap aja ini kayak aturan main buat ngatur informasi. Poin kuncinya adalah model data itu bukan datanya itu sendiri, tapi dia yang mendefinisikan strukturnya. Analogi yang paling pas ya ini, cetak biru arsitek. Sebelum ada tembok, sebelum ada genteng, kan harus ada gambarnya dulu. Di mana letak kamar, pintu, sama jendela. Nah, model data melakukan hal yang persis sama, tapi untuk database. Ternyata nih, ada dua aliran besar atau ya dua keluarga utamalah dalam mendesain cetak biru digital ini. Yuk kita lihat bedanya. Bedanya tuh mendasar banget. Yang satu, model berbasis objek, itu mikirin dunia seperti yang kita lihat. Ada mahasiswa, ada dosen, ada mata kuliah. Nah yang satu lagi, model berbasis record, itu lebih teknis. Dia mikirin gimana cara nyimpen datanya di komputer biar efisien. Oke, sekarang kita akan fokus ke yang paling populer dari keluarga berbasis objek, yaitu model entitas relasi. Biar gampang, kita sebut aja model ER. Filosofinya tuh sebenarnya simple banget dan gampang dimengerti. Idenya adalah meniru dunia nyata. Kita lihat ada objek apa aja di sekitar kita, misalnya dosen atau mahasiswa. Terus kita definisikan gimana mereka saling berhubungan atau berinteraksi. Nah, ini dia nih batu bata Lego kita. Dalam diagram IR, kita pakai simbol-simbol dasar. Kotak itu untuk entitas, alias objeknya. Terus yang bentuknya wajik itu untuk relasi atau hubungannya. Dan seringnya ada juga oval untuk atribut, yaitu detail-detail yang ngejelasin tiap entitas. Walaupun ya di beberapa diagram, atributnya bisa langsung nyambung kayak yang kita lihat ini. Nah, bagian paling serunya tuh di sini. Gimana batu bata ini saling nyambung? Ternyata nggak bisa asal-asalan loh. Ada aturan mainnya yang spesifik. Namanya mapping cardinality. Kedengarannya rumit ya, padahal intinya cuma aturan soal berapa banyak koneksi yang boleh terjadi antar entitas. Ada 3 jenis utama yang wajib kita tahu. Pertama, relasi satu ke satu. Ini yang paling simpel. Contohnya di sini, satu dosen cuma bisa jadi ketua di satu jurusan. Titik. Begitu juga sebaliknya, satu jurusan ya cuma bisa dipimpin sama satu dosen. Jelas kan? Berikutnya, relasi satu ke banyak. Nah, ini yang sering banget kita temui. Satu dosen bisa ngajar banyak mata kuliah. Jadi, satu entitas dosen bisa nyambung ke banyak entitas kuliah. Dan yang terakhir, yang paling fleksibel, banyak ke banyak. Ini contohnya pas banget. Banyak mahasiswa bisa ngambil banyak kuliah. Dan sebaliknya, satu kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Ini jenis koneksi yang paling dinamis. Model ER emang populer banget, tapi bukan satu-satunya cara loh. Dunia pemodelan data itu luas. Yuk kita intip sedikit gaya yang lain. Ini namanya model semantik. Coba deh perhatiin. Mirip banget kan sama ER? Bedanya dia nggak pakai simbol wajik. Dia langsung pakai kata kerja kayak mempunyai atau adalah buat ngejelasin hubungannya. Jadinya pas dibaca tuh lebih mirip kalimat biasa. Selain semantik, ada juga model berbasis objek lain seperti berorientasi objek dan fungsional. Nah, di sisi lain ada keluarga model berbasis record. Ini model-model yang lebih klasik, kayak relasional, hierarki, sama jaringan. Fokus mereka tuh lebih ke gimana cara data disimpan seefisien mungkin di dalam sistem, bukan cuma soal gimana kita ngelihatnya di dunia nyata. Oke, kita udah lihat diagramnya, udah tahu aturannya, tapi terus kenapa ini semua penting buat kita? Jawabannya adalah model-model ini tuh arsitektur tak terlihat di balik hampir semua layanan digital yang kamu pakai. Dari media sosial yang tahu siapa aja teman kamu, sampai aplikasi m-banking yang nyatat semua transaksimu, semuanya itu berdiri di atas fondasi yang dibangun sama model data. Jadi, kalau kamu ngerti konsep ini, rasanya tuh kayak punya penglihatan X-ray buat dunia digital. Kamu nggak lagi cuma lihat tampilan aplikasinya,
Tapi kamu mulai bisa ngintip strukturnya. Gimana kepingan-kepingan informasi itu saling nyambung di belakang layar. Sekarang coba deh pikirin, aplikasi favorit kamu kira-kira cetak biru data di baliknya kayak gimana ya? Apakah dia pakai hubungan banyak ke banyak kayak di Instagram, atau mungkin satu ke banyak seperti daftar email? Nah, memahami ini ngebuka cara pandang baru soal teknologi yang kita pakai tiap hari. Jadi lain kali kamu buka aplikasi, coba deh tebak arsitektur tak terlihat di baliknya.